Halo anak-anakku semua, selamat datang di video pembahasan tugas matematika. Di video kali ini Pak Stefanus akan membahas tugas 2 pada bab himpunan. Kita mulai saja dari soal yang pertama. Diketahui himpunan X, anggotanya 1, 2, A, B. Nah, kita diminta tentukan dan sebutkan semua himpunan bagian dari X yang memiliki 0 anggota hingga 4 anggota. Nah, coba kita tentukan satu persatu dari 0 anggota. Nah, yang pertama 0 anggota itu adalah himpunan kosong. Jadi ingat, himpunan kosong adalah himpunan bagian dari semua himpunan. Jadi pasti ada himpunan kosong bagiannya. Kemudian yang 1 anggota. 1 anggota yaitu anggotanya adalah 1, 2, A, dan B. Jadi seperti ini, yang 1 anggota. Kemudian yang 2 anggota. Berarti kita pasangkan 1 dengan 2, 1 dengan A, 1 dengan B, 2 dengan A, 2 dengan B, kemudian A dan B. Tidak berulang ya. Itu 2 anggota. Kemudian yang 3 anggota. Berarti anggotanya ada 3. 1, 2 A. 1, 2 B. Kemudian 1 AB. Berbeda ya dengan sebelumnya. Kemudian 2 AB. Tidak ada lagi kemungkinan yang bisa kita pasangkan untuk 3 anggota, jadi cukup. Kemudian yang terakhir adalah 4 anggota, berarti semuanya disebutkan 1, 2, AB. Nah, ini dia seluruhnya adalah himpunan bagian dari X dengan memiliki 0 anggota hingga 4 anggota. Kemudian kita diminta menentukan berapa banyak himpunan bagian X dengan 2 anggota. Namun di sini kita diminta menggunakan segitiga Pascal. Kalau kita lihat yang 2 anggota sebenarnya bisa langsung kita lihat. Yang ini ada berapa? Kita hitung saja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi sebenarnya sudah bisa terjawab, ada 6 himpunan bagian dengan 2 anggota. Jadi ada 6 sebenarnya. Namun kita diminta menggunakan segitiga Pascal. Nah, ingat kemarin segitiga Pascal seperti apa? Nah, seperti ini bentuknya. Cara membuatnya kemarin Bapak sudah jelaskan. Ini angka baris pertama angka 1, baris kedua ada 2 angka 1. Baris ketiga, artinya baris ketiga ada 3 bilangan, berarti yang tengah 1 ditambah 1, tengahnya jadi 2. Begitu ya. Kalau masih belum jelas, kalian bisa lihat video pembelajaran sebelumnya bagaimana membuat segitiga Pascal. Nah, lalu bagaimana mencari berapa banyak himpunan bagian X dengan 2 anggota? Nah, pertama kita harus tahu X ini anggotanya ada berapa. Jadi bisa kita tulis N X atau anggota X itu ada berapa? Lihat 1, 2, A, B. Berarti ada 4. Kalau ada 4 berarti kita lihat di segitiga Pascal yang N sama dengan 4. Nah ini N sama dengan 4. Kemudian kita fokus ke yang ini saja. Lalu kita mau mencari X dengan 2 anggota. Berarti kalau ini kemarin Bapak sudah jelaskan, ini artinya 0 anggota, ini 1 anggota, ini 2 anggota, ini 3 anggota, ini 4 anggota. Jadi yang dengan 2 anggota itu ada jumlahnya ada 6. Sama ya dengan cara tadi kita menyebutkan satu persatu, jumlahnya ada 6. Oke. Itu dia menggunakan segitiga Pascal.
Kemudian yang C, tentukan ada berapa banyak himpunan kuasa dari X dengan menggunakan rumus. Nah, himpunan kuasa itu sama dengan banyaknya himpunan bagian dari X. Kalau kita mau hitung dengan cara yang tadi kita sebutkan, kita hitung saja sebenarnya bisa juga terjawab. 0 anggota ada 1. 1 anggota ada 4, ya. Ini ada 4. 2 anggota ada 6. Tadi ada 6 ya. Ini ada 6. 3 anggota ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. 4 anggota ada 1. 1 tambah 5. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 6, 11. 11 tambah 4, 15. 15 tambah 1, ada 16 himpunan bagian atau himpunan kuasa. Kalau kita menggunakan yang tadi menyebutkan, kalau kita menggunakan segitiga Pascal, kita hitung saja yang barisan n sama dengan 1, n sama dengan 4. Ini 1 tambah 4, 5. 5 tambah 6, 11. 11 tambah 4, 15. Tambah 1, 16. Sama ya. Ini juga 16. Namun, kita diminta menggunakan rumus. Kemarin rumus juga sudah Bapak berikan. Jadi kita jawab menggunakan rumus. Nx sama dengan 4. Anggota X atau anggota himpunan X itu ada 4. Kalau menggunakan rumus, jadi himpunan kuasa atau banyak himpunan bagian X itu ada 2 pangkat Nx. Atau 2 dipangkatkan banyaknya anggota himpunan. Jadi 2 pangkat 4. Karena anggotanya ada 4. 2 pangkat 4. Oh sorry, ini typo ya. Harusnya ini 16. 2 pangkat 4 itu 16. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini 8. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2 sama dengan 16. Cocok ya? Sama semua jawabannya. Walaupun dengan metode menyebutkan satu persatu, menggunakan segitiga Pascal, ataupun menggunakan rumus 2 pangkat n, itu hasilnya pasti sama. Oke, ini dia jawaban soal yang pertama. Kita lanjut soal yang kedua. Diketahui A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian B anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. C anggota himpunannya 2, 3, 5, 7, 11. Tentukan yang pertama ini, fokus yang A. A irisan B. Ingat yang seperti huruf N itu irisan. A irisan B. Berarti kita harus cari atau kita fokus ke A dan B. Kita cari yang beririsan, berarti yang ada di keduanya. Yang ada di keduanya itu lihat 1 ada, kemudian 3 ada, kemudian 5 ada di keduanya ya. Jadi A irisan B itu adalah 1, 3, 5. Gitu ya. Lanjut ke yang B. A irisan C. Kita hapus dahulu. A irisan C. Berarti kita fokus ke A dan C. A dan C. A irisan C. Berarti yang ada di kedua A dan C. Ada 2, ada 3, ada 5 ya. Jadi jawabannya adalah A irisan C adalah 2, 3, dan 5. Kita lanjut. Fokus ke soal yang C. A irisan B, kemudian irisan C. Berarti kita fokus ke tiganya. Yang ada di ketiganya, kalau kita lihat, 1 tidak ada ya di C, 2 tidak ada di B. Berarti 3 ada di ketiganya. Sisanya tidak ada. Jadi A irisan B irisan C adalah 3. Sorry, ternyata 5 juga ada. Lewat tadi ya.
5 juga ada di ketiganya. Itu adalah A irisan B irisan C. Selanjutnya, yang D. A, kalau seperti huruf U adalah gabungan. Kalau gabungan, ini A gabung B. Fokus ke A, fokus ke B. Jadi, A gabungan B, ya ditulis lagi anggotanya satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Gitu ya. Kemudian yang E. A gabungan C. A sama C. Kita gabung. Jadi 1, 2, 3, ada 4, ada 5, ada 7, ada 11. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 11. Itu A gabungan C. Kemudian yang F, A gabungan B gabungan C. Jadi ketiganya kita gabung. Kita gabung ketiganya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sudah pasti. Kemudian 7, 9, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11. Itu adalah gabungan A gabungan B gabungan C. Oke, sampai sini pembahasan soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui S atau semesta, himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian ada himpunan A, bilangan prima kurang dari 12. B, bilangan ganjil antara 1 dan 12. C, faktor dari 8. Kemudian yang ditanyakan, berdasarkan himpunan di atas tentukan. Ini kita mau menentukan A irisan B, kemudian digabung dengan C. Kita tentukan dahulu. Himpunan A anggotanya bilangan prima kurang dari 12. 2, 3, 5, 7, 11. Kemudian bilangan ganjil antara 1 dan 12. 3, 5, 7, 9, 11. Kemudian faktor dari 8. 1, 2, 4, 8. Nah, kita mau buat A irisan B, kemudian digabung C. A irisan B itu anggotanya 3, 5, 7, 11. Dari mana? 3, 5, 7, 11 fokus ke A dan B. Irisan berarti yang ada di keduanya. 3 ada, 5 ada, 7 ada, 11 ada. Jadi 3, 5, 7, 11 irisannya. Kemudian kita mau gabung dengan C. Berarti kita fokus ini dengan C. Kita gabung. Berarti dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11. Itu setelah digabung. Oke. Nomor yang A sudah selesai. Lanjut yang B. Yang B, A ini seperti aksen komplement ya. A komplement irisan B gabung C komplement. Berarti kita cari dahulu yang ini, yang dalam kurung. B gabung C, kita cari dahulu. B gabung C, kita fokus ke B dan C. Digabung, berarti kita tulis. Gabungannya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11. Oh, Bapak cari A komplement dahulu ternyata. Oke, tidak apa. A komplement itu Bapak dapat 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12. Dari mana A komplement? Berarti yang bukan A. Yang bukan A, yang anggota A itu 2, 3, 5, 7, 11. Berarti yang bukan A, coret 2, 3, 5, 7, 11. Berarti A komplement adalah 1, 4, 6,
8, 9, 10, 12. 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12. Ini adalah A komplement. Nah, B gabungan C, nah tadi sudah dapat ya, B gabungan C, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11. Kemudian, kita mau mencari bukan B gabungan C, tapi B gabungan C dikomplementkan. Nah, ini. Dikomplementkan, berarti kita ulang. Kita harus cari yang bukan B gabungan C. Berarti kita coret di semestanya. 1 coret, ini ya. 2 coret, 3 coret, 4 coret, 5 coret, 7, 8, 9, 11. Sisanya adalah 6, 10, 12. 6, 10, 12 adalah B gabungan C komplement. Nah, sudah dapat. Berarti kita fokus ke A komplement, kemudian B gabungan C komplement. Mau kita apakan? Mau kita cari irisannya. Irisannya ini ya. Berarti yang ada di keduanya. Yang ada di keduanya, lihat A komplement, ada 1, 4, 6, ada 6. Di sini juga ada 6. Kemudian di sini ada 10, di sini ada 10, sini ada 12, ini ada 12. Jadi irisannya adalah 6, 10, 12. Itu adalah jawaban yang B. Kita lanjut ke yang C. Nah, yang C itu mau mencari A irisan B irisan C. A irisan B irisan C. Kita fokus ke A, B, C. Irisan ketiganya. Kalau kita lihat irisan ketiganya tidak ada ya. Artinya adalah himpunan kosong. Nah, kalau himpunan kosong cukup ditulis tanda himpunan kosong seperti ini. Lalu mau kita komplementkan. Berarti kita komplementkan, kalau kita lihat semestanya tidak ada yang dicoret. Berarti komplementnya adalah ya semua yang ada di semesta. Kita tulis ulang seperti ini. 1 sampai 12. Lanjut yang D. A komplement dikurang B komplement. Sorry, bukan B ya. Ini tapi C. C komplement. Kemudian kita tulis A. Bukan A komplement juga, sorry. Ternyata bukan A komplement. Ini salah ya. Tapi A dikurang C komplement. A-nya 2, 3, 5, 7, 11. C komplement yang bukan C. Kita lihat C-nya. Ini C-nya. C-nya 1, 2, 4, 8. Kita lihat semesta. 1, 2, 4, 8 coret. 1, 2, 4, 8 coret. Sisanya 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Jadi C komplement 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Kita mau selisihkan A dengan C komplement. Berarti yang di A harus kita hilangkan kalau ada di C. Di A ada 3, di C ada 3, coret. Di A ada 5, di C ada 5, coret. A ada 7, C ada 7, coret. A ada 11, C ada 11. Sisanya adalah 2. Berarti A selisih himpunan A dan C komplement adalah 2. Itu dia anggotanya. Oke. Sampai sini penjelasan atau pembahasan soal yang ketiga. Nah, semua soal sudah selesai Bapak bahas. Semoga dengan pembahasan ini kalian dapat mengoreksi jawaban kalian masing-masing dan memahami bagaimana menjawab soal yang benar dan dapat menambah pemahaman kalian mengenai materi yang sudah Bapak sampaikan. Oke, sampai sini video pembahasan tugas matematika. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.